Shalom anak-anak semua, apa kabar kalian hari ini sayang? Semoga kalian dalam keadaan baik, sehat. Sebelum kita mulai pembelajaran agama Kristen untuk di kelas 9, ada baiknya kita melakukan ibadah, tapi ibadahnya hanya dengan iringan musik dan dibuka dengan dalam doa. Ibu percaya kamu mau ikut dalam ibadah ini, kamu mau berdoa bersama dengan Ibu. Ambil sikap berdoa yang baik, tunjukkan kamu sudah kelas 9 memiliki karakter remaja Kristen yang benar ya. Satu dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik buat kesempatan hari ini. Tuhan masih mempersatukan kami dalam proses pembelajaran daring. Biarlah Tuhan setiap pembelajaran yang akan kami terima secara daring, Tuhan mengurapi pribadi lepas pribadi yang saat ini sedang berdoa, yang saat ini sedang mengikuti pembelajaran kami, dapat memahami dan mengerti apa yang akan kami pelajari untuk hari ini. Bapak yang baik, untuk segala sesuatunya kami mohon kebaikan daripadamu ya Tuhan. Segera akan pulihkan Indonesia kami, pulihkan keadaan kami Tuhan, dan berkati kedua orang tua kami untuk dapat mencukupi setiap kebutuhan anak-anak yang ada di tempat mereka masing-masing. Bapak yang baik, ampuni dosa kami, terima dan sempurnakan doa kami hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, kalau kamu ada buku, kamu buka bukunya, siapkan buku catatanmu dengan Alkitabmu. Kita masuk materi di bab pertama di kelas 9. Itu judulnya Gereja sebagai Umat Allah yang Baru. Ada gereja sebagai umat yang Allah yang baru. Ada 3 bacaan Alkitab di situ. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 47, 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10, dan Yeremia 31 ayat 31 sampai 34. Nah, gereja sebagai umat yang Allah yang baru. Sekarang kita tahu dulu apa itu yang namanya gereja. Ya, gereja itu gedungnya apa orangnya? Kita harus lihat dulu gereja itu gedungnya atau orangnya. Tapi pernah dengar perkataan gereja bukanlah gedungnya, gereja adalah orangnya, gitu ya. Nah, sebelum masuk pembelajarannya, kita tahu dulu apa tujuan pelajaran hari ini. Yang pertama, mensyukuri karya Allah dalam pertumbuhan gereja. Kamu dapat berkarya untuk gereja dalam masyarakat sebagai orang percaya melalui perubahan-perubahan yang ada di tengah-tengah dunia, membedakan gereja yang hanya gedungnya dengan orangnya, dan kamu dapat mengerti apa arti dari gereja dalam bahasa yang sebenarnya eklesia. Dan yang kelima itu ada, kamu bisa baca. Sekarang kita masuk materi yang lebih mendalamnya. Apa itu gereja? Apa itu gereja ya? Kalau kita pernah ke gereja pada hari Minggu, tapi pada saat ini gereja lagi dinonaktifkan, tapi aktivitas gereja tetap dilaksanakan gitu ya. Kata gereja berasal dari bahasa Portugis, Spanyol, dan Yunani. Kata Portugis itu igreja, itu gereja katanya. Sedangkan dalam bahasa Spanyol, igreja bahasa aslinya sama seperti bahasa Portugisnya. Sedangkan dalam bahasa Yunani, gereja itu adalah eklesia, ya, berasal dari 2 kata, ek dan klei. Ek berarti ek keluar, klei memanggil, jadi eklesia dipanggil keluar. Jadi eklesia adalah orang-orang yang dipanggil keluar menuju terang Kristus supaya menjadi komunitas yang baru untuk menjalankan tugas memberitakan Injil bagi dunia. Itulah eklesia, orang-orang yang dipanggil keluar dari dunia kegelapan yang tidak mengenal Kristus menjadi mengenal Kristus. Ya, gereja gedungnya atau orangnya? Atau apa gereja yang sesungguhnya? Gereja yang sesungguhnya adalah sebenarnya bukanlah gedung yang mewah dengan segala aksesoris di dalamnya. Tidak, tapi gereja yang sesungguhnya adalah orang-orang yang berada di dalam gereja itu tersebut, orang-orang yang sudah melakukan persekutuan ibadah dalam gereja tersebut. Pribadi manusia yang sedang beribadah, itulah yang disebut dengan gereja. Oke, jadi apakah gereja itu bangunannya nggak disebut dengan gereja, Bu? Disebut. Nah, bangunan itu adalah tempat yang selalu digunakan orang Kristen untuk beribadah. Ini adalah gereja secara fisik, bangunan yang hanya dibatasi tembok saja, ya, gedungnya saja. Memang disebut gereja, tapi hanya fisiknya. Tapi arti sebenarnya gereja tadi sudah kita bilang orang-orang yang ada di dalamnya. Nah, tembok gereja itu disebutlah kuriakon. Jadi kuriakon adalah bangunan tempat beribadah bagi orang-orang Kristen. Sekarang Bu, jadi pada awalnya perjanjian lama, perjanjian baru, Allah tidak membentuk langsung
membuat manusia itu membangun gereja. Tidak. Allah tidak langsung menyuruh manusia itu, kamu supaya kamu dapat menyembahku, bentuklah sebuah gereja, bentuklah bait Allah. Tidak, tapi perjanjian lama dibilang mereka membuat gedung gereja itu adalah sinagogi, rumah-rumah ibadah. Ya, kapan sih gereja terbentuk? Dasar Alkitabnya terdapat dari Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 41 ya. Ya. Itu pada hari Pentakosta. Ada 6 tanda terbentuknya gereja, kamu bisa baca. Yesus yang pertama, tanda pertama katanya Yesus menjadikan murid-muridnya sebagai saksi bagi dunia untuk memberitakan Injil kebenaran bahwa Kristus telah lahir demi keselamatan umatnya. Kedua, Roh Kudus dicurahkan di atas orang-orang yang sedang berkumpul. Ketiga, mereka dapat berbahasa roh. Keempat, murid-murid Kristus menjadi orang-orang yang berani memberitakan Injil. Banyak dari murid-murid Yesus yang mati untuk memberitakan Injilnya. Kelima katanya, Petrus memberitakan Injil. Ada banyak orang, hingga 3.000 orang mau bertobat. Keenam, banyaknya orang-orang berbahasa roh di Yerusalem. Hari Pentakosta, mereka berkumpul untuk merayakan hari turunnya Roh Kudus. Nah, ketika Roh Kudus turun di atas mereka, itu tandanya bukan mereka seperti kemasukan roh, tidak. Tapi Roh Kudus turun di atas mereka seperti lidah-lidah api. Mereka didengi roh, mereka memiliki kehangatan untuk saling mengasihi. Ya, mereka dapat berbahasa roh. Di kota Yerusalem banyak orang yang berkumpul di situ menyaksikan. Kenapa mereka bisa saling mengerti, berbahasa roh? Mereka saling mengerti satu sama lain. Di Yerusalem hari pertama sekali Roh Kudus gereja terbentuk. Nah, 6 tandanya ya. Sekarang katanya dari orang-orang yang pertama kali melakukan yang merasakan curahan Roh Kudus itulah terbentuk yang namanya jemaat mula-mula. Jemaat pertama sekali adalah gereja pertama sekali, jemaatnya disebut jemaat mula-mula. Nah, disitulah kita dapat mengetahui bagaimana ciri-ciri jemaat mula-mula. Pertama, mereka kuat di dalam firman. Kenapa? Karena Petrus tadi sudah melakukan khotbahnya. Banyak jiwa yang sudah mau dibaptis, berakar dalam firman. Mereka percaya firman Tuhan. Kedua, mereka hidup dalam persekutuan ibadah. Mereka rajin melakukan persekutuan ibadah. Ketiga, mereka memiliki gaya hidup doa. Gaya hidup doa, saling mengasihi. Sehingga mereka, ciri yang terakhir katanya, peduli terhadap sesama. Peduli, karena jemaat mula-mula ini kepunyaan satu menjadi milik bersama. Tidak ada ini punya saya, ini punya kamu, tidak. Tapi kepunyaan satu menjadi milik bersama. Sehingga sifat dari gereja mula-mula yang dimiliki jemaat mula-mula ada 3. Pertama katanya terbuka, kudus, esa. Esa kenapa? Karena Kristus yang menyatukan mereka. Kudus karena kuduslah nama Tuhan di dalam ibadah persekutuan setiap jemaat di dalam gereja. Nah, katanya judulnya gereja sebagai umat Allah yang baru. Gereja perdana berasal dari orang-orang Israel yang telah dipilih Allah menjadi umat pilihan Allah. Nah, mereka ini hidup dalam naungan hukum Taurat. Masih ingat, Allah memberikan 10 hukum Taurat dalam 2 loh batu yang harus dituruti oleh bangsa Israel. Loh batu pertama sampai keempat mengajarkan hubungan antara manusia dengan Allahnya. Loh batu kelima sampai 10 mengajarkan hubungan antara manusia dengan sesamanya. Harus saling melaksanakan hukum itu. Bangsa Israel hidup dalam hukum. Namun pada zaman Musa banyak bangsa Israel yang tidak taat pada Allah. Banyak yang selalu melakukan dosa, sehingga Petrus datang memberitakan Injilnya. Murid-murid Yesus datang memberitakan Injilnya bagi bangsa Israel. Di kitab Perjanjian Barunya banyak yang bertobat. Mereka dibaptis. Nah, ketika orang-orang yang dibaptis, inilah yang disebut sebagai jemaat Tuhan Allah yang baru, yang hidup dalam hukum yang baru. Hukum yang baru adalah hukum Kristus, kasih. Nah, inilah yang mendasari bahwa orang Kristen itu harus hidup di dalam kasih. Ya, jemaat gereja perdana. Nabi Yeremia dalam kitab Perjanjian Lamanya mengatakan bahwa Allah akan mengadakan perjanjian yang baru dengan kaumnya bangsa Israel, bangsa pilihan dan Yehuda, yaitu umat Allah.
Perjanjian ini tidak ditulis Allah lagi dalam loh batu, tapi dituliskan di dalam hati mereka. Hati mereka. Itulah sebabnya terbentuknya gereja sebagai umat yang Allah yang baru, hidup dalam hukum yang baru, yaitu hukum kasih yang tercurahkan dalam diri Yesus Kristus. Hingga sekarang jemaat yang baru itu adalah kita, Israel yang baru. Itu dapat dibaca di 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10. Kamu adalah imamat yang rajani katanya di situ ya. Nah, apa yang muncul dari pergumulan gereja? Tadi kita udah baca gereja itu apa dari ciri-ciri. Tapi ciri-ciri gereja yang secara umum bisa kita lihat. Gereja kalau kita lihat nggak ada pasti ada salibnya, ada altar di dalamnya, ada gedung, banyak aksesoris gereja. Nah, ciri-ciri mendasar sekarang katanya pergumulan gereja, materinya masuk di pergumulan gereja. 1, 2, 3, 4. Ada 4 masalah dalam pergumulan gereja. Pertama katanya gereja yang terbuka. Karena sifatnya terlalu terbuka, banyaknya unsur kesukuan di dalamnya, jadi keegoan. Karena semuanya terbuka dalam gereja, tidak ada untuk kaum ini, kaum yang tidak. Katanya pemahaman tentang ajaran yang benar, ini eksklusisme ya. Nah, kamu di sini harus berhati-hati mengenal gereja yang benar, yang mana yang benar memberitakan Injil. Yang ketiga katanya gereja yang gagal menjadi teladan. Inilah kisah Mahatma Gandhi yang mengatakan, aku suka terhadap Tuhan Yesusku, tapi aku tidak suka terhadap orang-orang yang ada di dalamnya. Awalnya Mahatma Gandhi ingin masuk ke dalam gereja karena dia berkulit hitam, dia ditolak. Masih ingat kelas 7 karena dia berkulit hitam. Kulit hitam itu sangat sering dianggap sebagai seorang babu ya. Jadi dia mengatakan, walau dalam kitab Matius dia suka baca kitab-kitab ajaran Yesus. Katanya yang keempat, pergumulan gereja hidup saling berbagi harusnya. Ya, harus peduli, tapi zaman sekarang hidup itu sudah semakin sulit. Saling berbagi tapi harus ditunjukkan. Itulah pergumulan-pergumulan dalam gereja. Jadi dapat disimpulkan ada 5 kesimpulan dari yang sudah kita bicarakan dari awal. Gereja yang sesungguhnya adalah bukan gedungnya tapi orangnya. Yang kedua, gereja yang perdana, gereja mula-mula itu terbentuk di Yerusalem pada hari Pentakosta. Harus ingat. Ketiga, gereja pertama, gereja yang perdana itu terbentuk atas pekerjaan daripada buah dari Roh Kudus yang menaungi mereka. Mereka berbahasa roh tapi saling mengerti, bahkan banyak orang yang tercengang-cengang atasnya. Yang keempat, gereja perdana terdiri dari banyak beraneka suku, ras dan bahasa, namun mereka bisa bersatu di dalam firman Tuhan. Yang kelima katanya gereja perdana memiliki gaya hidup kuat di dalam firman, suka bersekutu, hidup dalam doa, suka berbagi dan peduli satu sama lain. Sehingga kamu pun harus seperti itu. Kamu adalah jemaat yang baru, maaf ya. Nah, sehingga kamu harus menunjukkan bahwa kamu adalah remaja yang selalu taat dalam ibadah, terus melaksanakan apa yang menjadi kewajibanmu sebagai remaja Kristen. Untuk hari ini pembelajarannya sudah selesai. Kalau kamu ada yang kurang dipahami, boleh japri sama ibu, kita boleh diskusi di dalam WA pribadi kita atau nanti di grup kelas kita ada. Oke, teman-teman, sampai di sini. Shalom, sehat. Sebelum kita tutup dengan doa, sebelum kita tutup pembelajaran, kita tutup dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, anugerah yang besar Engkau curahkan kepada kami sebagai umat-Mu yang baru, bangsa Israel yang baru, Tuhan, terbentuk dalam sebuah gereja yang baru. Kami ingin menanamkan dalam hati kami, ya Tuhan, Allah lah Allah yang sejati menolong kami, yang mempersatukan kami dalam persekutuan iman kami kekristenan. Bapa yang baik, pelajaran hari ini kiranya dapat merasuki hati anak-anak kami, sehingga mereka mengerti apa yang menjadi tujuan pembelajaran hari ini. Biarlah Tuhan karya-Mu terus mengalir dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi untuk anak-anak kami. Terima kasih ya Bapa untuk pertemuan pembelajaran daring hari ini. Kemuliaan bagi-Mu ya Tuhan di tempat yang maha tinggi. Amin.